Sama Alkitab, saya lupa ayatnya di mana. Ibrani kalau nggak salah itu. Oh, Ibrani 13 ayat 8. Betul. Nih, Ibrani 13 ayat 8. Saya ngomong itu tidak asal, ya. Nih. Coba abang baca sendiri. Terus? Yesus Kristus. Kristus ini bahasa Yunani. Bahasa Arabnya itu Al-Masih. Bahasa Ibraninya itu Mesias. Isa Al-Masih tetap sama. Baik maupun hari ini dan selama-lamanya. Siapa dia? Sama dia itu siapa? Ya, Alkitab mencatat. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, ketika dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran kehidupan, bukan cuma hari itu. Tetapi hari ini, kemarin, hari ini, dan selamanya Yesus tetap sama. Terus niat Yesus disalib itu untuk nebus dosa manusia ya Bang? Yes, kenapa? Kamu dengar baik-baik. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Di taman itu ada dua manusia, Adam dan Hawa. Adam tidak bisa menolong Hawa, Hawa tidak bisa menolong Adam. Jadi sesama manusia yang berdosa tidak bisa saling tolong-menolong untuk membebaskan mereka dari dosa. Maka dari itu di taman itu kalau dalam Tauratnya Nabi Musa, ya, Tauratnya Nabi Musa menjelaskan dalam Kejadian pasal 3 bahwa juru selamat itu akan datang lewat keturunan perempuan. Perempuan perawan. Dan perempuan perawan itu adalah Maria. Dan yang dilahirkan itu, malaikat memberikan kabar bahwa itu adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Bahkan nubuatan dari nabi-nabi terdahulu, dia akan lahir, telah lahir bagimu Kristus Yesus juru selamat di kota Daud. Dinubuatkan dalam Nabi Mika 5 pasal 5 ayat yang kedua. Sudah diceritakan sebelum Yesus datang. Nah, manusia manapun akan menantikan Al-Masih. Manusia manapun akan menantikan Kristus. Manusia berdosa manapun akan menantikan yang namanya Mesias. Makanya saya tanya, abang percaya Isa adalah Mesias gak yang membebaskan manusia dari belenggu dosa? Mengapa dia harus mati? Kalau manusia tidak mati, kalau Yesus tidak datang, berarti abang yang dihukum. Karena upah dari dosa adalah maut. Abang kalau melakukan dosa pasti dibawa ke kantor polisi. Karena Tuhan tidak menghendaki dosa abang tidak diselesaikan di dunia ini. Kalau dosa abang tidak diselesaikan di dunia ini, abang akan diperhadapkan di pengadilan Allah dan tempat abang adalah neraka. Maka dari itu Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Sehingga dia mengorbankan dirinya dalam sebuah wujud manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Agar kamu tidak dihukum. Tidak ada kasih yang lebih besar, Alkitab mencatat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabatnya yang menyerahkan nyawanya. Sahabat itu adalah Yesus Kristus. Begitu dekatnya orang Kristen sehingga memanggil Tuhannya dengan sebutan sahabat. Makanya saya tanya, Isa itu Mesias nggak? Iya, Mesias di hari akhir kalau menurut Islam. Kamu lihat baik-baik. Ini surat 3 ayat 45, surah Al-Imran. Ya. Sekarang, Isa itu kan firman Allah. Yesus itu kan firman Allah. Menurut abang, ini apa bang? Bikalimati minhu. Oke, bikalimatin. Bikalimatin ini kata apa bang? Kata kerja atau kata sifat? Artinya bang? Saya tanya, ini kan firman ya? Ya, firman Allah ya. Oke, sebuah kata. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ini kata sifat atau kata kerja? Lupa pula aku bang. Bang, kalau berbicara tentang firman itu bentuk kata benda bang. Abang belajar bahasa Inggris nggak? Kalau bicara tentang kata benda, ini bicara bukan merujuk pada benda saja. Tapi merujuk pada person tertentu, betul? Karena ini bentuk noun. Ya, noun. Oke, sekarang. Bikalimatin ini punya siapa? Allah. Punya Allah. Ya. Kalau bikalimatin punya Allah, firman itu adalah bentuk kata benda. Ya. Bentuk kata benda. Kalau firman itu punya Allah,
Firman itu ciptaan nggak? Ya, ciptaan. Bagaimana mungkin kamu mengatakan firman adalah ciptaan? Ya. Firman itu bagaimana mungkin kau bilang firman adalah ciptaan? Ya, segala sesuatu yang ada di bumi kan ciptaan. Kamu dengar baik-baik, ya. Kalau dengar baik-baik, kalau firman itu adalah ciptaan, ya, apakah Allah tidak punya firman sebelumnya sehingga dia menciptakan firman? Kedua, bagaimana Allah menciptakan firman kalau dia tidak punya firman? Arti firman itu menurut abang apa? Oke, bagus pertanyaan kamu. Di dalam Alkitab, ya, kamu tidak bisa mengatakan firman itu adalah perkataan. Kalau kau bilang perkataan, berarti itu sebuah produk. Betul? Ya. Oke. Tetapi firman dalam Alkitab itu diterjemahkan sebagai logos. Logos itu akal budinya Allah. Ya, yang diam bersama-sama dengan Allah. Dari logos itu, lalu dia mengucapkan sesuatu menghasilkan produk. Tetapi Ya. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu bukan produk dari yang diucapkan. Isa Al-Masih adalah logos. Dalam Alkitab itu ada 3 hal, yaitu logos, remata, dan juga namanya grafe. Alkitab yang saya pegang ini adalah produk. Karena ini dia adalah grafe, tulisan. Ya. Dari remata. Remata itu perkataan dalam bahasa Yunani. Sementara Yesus Kristus adalah logos. Logos itu bukan ciptaan. Tetapi diam bersama-sama dengan Allah. Sehingga Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jikalau Yesus adalah ciptaan, tentunya Yohanes 1 ayat 1 dia akan menggunakan pada mulanya adalah remata. NRK, remata. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 nggak gunakan remata. Dia gunakan logos. Dan logos itu bukan ciptaan, tetapi bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Berarti Makanya firman itu Yesus kepada tidak Allah, dilahirkan. Bang, ya? Makanya Yesus tidak dilahirkan dari hubungan laki-laki dengan perempuan. Benar nggak? Ya. Diciptakan punya dengan dilahirkan itu berbeda. Ya. Kalau Adam diciptakan, Adam bukan dilahirkan. Ya. Ya. Dilahirkan beda. Manusia sekarang dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan. Lahirkan. Dari hubungan ayah dan ibu. Bisa nggak dikatakan ciptaan? Ciptaan karena dilahirkan dari ayah dan ibu. Tetapi Yesus Kristus dilahirkan bukan dari hubungan antara ayah dan ibu. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Saya harap kamu mengerti di situ. Makanya Yesus bukan ciptaan. Makanya dalam syahadat kami mengatakan terang dari terang. Ya, tidak dilahirkan, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Itu syahadat kami yang pertama kali. Berarti terbentuknya manusia itu definisinya hanya dilahirkan, tidak diciptakan. Dilahirkan tanpa sebuah hubungan biologis. Enggak, maksud Yesus saya, kan dilahirkan bukan dari hubungan biologis. ya, maksud saya kita ini manusia berarti dikatakan hanya dilahirkan, tidak diciptakan. Kita dilahirkan, tetapi kita adalah ciptaan nggak? Ciptaan karena dari ayah dan ibu. Ya. Tapi Yesus sama Kalau- nggak dengan kita? Isa Al-Masih sama nggak dengan kita? Beda. Beda. Hmm. Dia dilahirkan bukan berarti diciptakan. Karena dia adalah firman, Maria menerima kabar gembira dari malaikat, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Seperti kita nonton film-film Zeus dan lain-lain. Bukan. Hmm. Bukan seperti itu produk-produk Yunani. Ya. Makanya Ya. produk-produk Yunani yang penyembahan kepada dewa-dewa itu Rasul Paulus pergi ke Yunani saat itu. Rasul Paulus bilang apa? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kalian menyembah kepada dewa-dewi. Rasul Paulus menolak dan menentang hal-hal itu. Jadi kekristenan tidak ada hubungan-hubungan dengan dewa-dewi seperti itu. Berarti Ada pertanyaan lain? Kalau yang terakhir aja Bang, soalnya HP ku udah Silakan. lembet. Silakan. Berarti Tuhan Yesus kan disalib untuk menebus dosa seluruh manusia ya.
Yes, betul. Nah, tapi dalam konteks masuk manusia itu selama hidup di dunia ini masih boleh buat dosa nggak? Pertanyaan kamu bagus. Pertanyaan kamu seperti orang Kristen yang awam. Ya, dengar baik-baik. Ada dua jenis dosa. Ya, dosa sifat, yaitu dosa asal, dan juga perbuatan dosa. Dosa asal atau dosa sifat ini kita dapat daripada siapa? Dari Adam dan Hawa. Ya. Ya. Adam dan Hawa pertama kali diciptakan oleh Allah tidak kenal yang namanya malu, rasa takut. Tetapi ketika dia mengenal dosa, dia kenal yang namanya rasa malu dan dia takut. Nah, manusia ada rasa malu nggak? Ada sekarang. Itulah dosa sifat asal. Punya rasa malu, punya rasa takut. Nah, sekarang perbuatan dosa. Orang Kristen, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, Roma 14 ayat 8. Jika aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan, jadi baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Tuhan. Ya. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus, masih bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Masih. Bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi bukan hidup di dalam dosa. Bukan berarti orang yang sudah percaya Yesus Kristus, dia seenaknya buat dosa. Berarti dia bukan hidup di dalam Yesus. Ya, contohnya B2 suka nggak, pernah lihat nggak babi itu main di kubangan lumpur? Ya. Oke. B2 itu senang main di kubangan lumpur. Manusia yang percaya Yesus Kristus jangan main dalam kubangan lumpur, jangan main dengan dosa, jangan main-main dengan dosa. Pernah lihat nggak bebek itu suka berenang di air, senang main air? Ya. Begitu pula manusia yang percaya Yesus Kristus jangan suka bermain-main dengan dosa. Berarti kamu belum mengikuti Yesus secara utuh. Ya. Makanya ada Alkitab yang kita kenal namanya metanoia. Ya, dalam bahasa Yunani artinya berpikir seperti Kristus, bertobat. Ya, yang tadinya kau berjalan menuju maut, menuju kegelapan, ketika kau mengenal Kristus, kau harus berpikir seperti Kristus, berbalik arah 165 derajat dan mengikuti arah kebenaran itu. Jadi orang yang sudah percaya Yesus harus betul-betul ada buah-buah rohnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, menjauhi dosa. Itu baru mengikut Kristus. Makanya kita lihat banyak orang Kristen. Ada orang Kristen yang mengikuti Kristus dengan benar. Ada orang Kristen yang suam-suam kuku mengikuti Yesus. Sudah percaya Yesus tetapi masih berani melakukan dosa, hidup dalam dosa. Nah, ini menjadi persoalan. Karena dosa-dosa yang dosa sifat dan dosa perbuatan yang dilakukan itu sudah ditanggung di atas kayu salib dan dipersatukan Allah lewat baptisan. Baptisan yang kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dosa kamu dihapus, terhapus. Makanya lihat orang Kristen yang benar hidupnya. Kamu mengganggu orang Kristen, kita berdoa. Ya, makanya saya katakan, agama lain mengajarkan kasihilah manusia. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan satu level di atas itu, yang tidak bisa dilewati oleh agama manapun. Apa yang diajarkan Yesus? Kalau agama lain mengajarkan kasihilah manusia, Yesus ajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Berkatilah bagi mereka yang mengutuk kamu. Berpuasalah bagi mereka yang tidak suka dengan kamu. Tidak ada ajaran yang seperti itu selain ajaran Yesus. Kenapa? Allah itu kasih, kasih pula ajarannya. Oke, siap Bang. Makasih ya. Apiku udah lobet. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kamu, Billy. Oke, terima kasih. Ya, shalom. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kekristenan tidak memaksakan kalian. Kalau di roomnya si Jum-Jum, oh selesai hari ini, habis, langsung. Ayo, langsung saja. Bapak tinggal di mana? Langsung? Enggak. Kekristenan tidak paksa. Kekristenan tidak mau memaksa. Kalau itu di roomnya si Jum-Jum,
Oh, clear, selesai. Di hari itu juga. Karena apa? Saya lihat beberapa teman saya, contohnya di raya yang dulu. Ya, hari itu juga langsung di raya. Syahadat. Malam itu juga tengah malam. Ya, tetapi kekristenan tidak memaksa. Karena kekristenan itu apa? Tidak butuh kuantitas. Tidak butuh mayoritas kuantitas berlebihan. Tidak. Kekristenan itu butuh apa? Kualitas. Kamu mau masuk Kristen? Kata kumen dulu. Kata kese dulu. Belajar dulu Alkitab. Tetapi ada panggilan dalam hati.